Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatu iman yang berbahagia, dalam salah satu ayat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tiga hal yang tidak boleh dipisahkan dari orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah hijrah. Yang ketiga adalah jihad. Kalau ada tiga hal ini, maka orang itu dipastikan akan memperoleh rahmat Allah. Dan juga dipastikan akan memperoleh ampunannya. Ayat itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini bisa dipastikan rahmat Allah dan ampunannya itu bisa diraih manakala ada tiga unsur itu. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Hilang salah satunya, misalnya iman ada, hijrah ada, jihad tidak ada, nggak dapat. Atau iman ada, hijrah tidak ada, jihad ada, nggak dapat. Apalagi kalau imannya yang tidak ada sebagai landasan utamanya. Jadi ketiga-tiganya lah mesti ada. Iman, hijrah, dan jihad. Berkaitan dengan masalah hijrah, hijrah itu kalau memperhatikan sisi sejarahnya, bahwa hijrah itu adalah berpindahnya dari satu tempat yang kurang kondusif untuk menjalankan, mengamalkan ajaran Islam, menuju tempat yang kondusif untuk melaksanakan ajaran Islam. Seperti halnya zaman Rasul ada sahabat yang hijrah ke negeri Habsah.
Walaupun di negeri Habsah itu adalah ya masyarakatnya agama itu belum Islam, baru penganut Nasrani. Tapi yang kata Rasul, di sana ada raja yang adil, yang bisa melindungi kaum umat Islam yang berhijrah ke sana. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Itu ya. Nah, kenapa dari Mekah hijrah ke Habsah, Ethiopia? Hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah saat itu belum kondusif untuk mengamalkan ajaran Islam. Nah, kalau kita memperhatikan, Makkah itu masih pada masa Rasul sudah merdeka, sudah dikuasai oleh umat Islam. Tentunya setelah Makkah dikuasai oleh umat Islam, sudah kondusif untuk melaksanakan syariat Islam, Rasulullah SAW itu menyampaikan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah putuhnya Mekah. Tidak ada hijrah setelah Mekah itu merdeka. Itu hijrah dalam pengertian ya keluarnya dari tempat yang kurang kondusif untuk mengamalkan Islam menuju tempat yang kondusif mengamalkan ajaran Islam. Tentunya saat itu tidak perlu lagi ada hijrah. Namun kalau kita memperhatikan esensi hijrah itu, ya esensi hijrah itu masih ada. Ya, apa sih esensinya itu? Hijrah itu artinya meninggalkan atau keluar dari keadaan yang kurang baik, keadaan yang tidak mendukung untuk terlaksananya ajaran Islam, pada keadaan yang sekiranya dapat mendukung pelaksanaan ajaran Islam. Nah, bisa jadi ya hijrah dari keadaan ya kita sendiri sebelumnya mungkin ya kurang begitu respon terhadap ajaran Islam itu. Nah, kemudian punya keinginan kuat untuk merubah diri, kemudian kita atau orang itu masuk pada keadaan yang lebih baik. Keadaan-keadaan yang buruk sebelumnya tinggalkan, kemudian berubah menuju keadaan yang lebih baik, yang menjadikan dirinya ya meningkatkan ketaatannya, meningkatkan ketakwaannya itu. Nah, tentunya untuk hijrah yang maknanya seperti itu tidak berakhir. Sampai kapanpun kita dituntut untuk bisa keluar dari keadaan yang kurang baik menuju pada keadaan yang lebih baik. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada dalam suatu bulan yang kata Rasul, bulan itu adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Sebagaimana sabdanya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sekarang telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, bulan yang penuh berkah. Yang dikatakan berkah itu adalah
Ziyadatul khair. Banyak kebaikannya itu. Banyak kebaikannya itu. Nah, di antaranya kebaikannya itu di bulan Ramadan, ya, Allah dan Rasulnya janjikan siapapun yang saum di bulan Ramadan itu, sabda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, tapi dengan syarat saumnya dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Tentunya kalau saumnya seperti itu, udah dipastikan akan memperoleh pahala berupa surga. Udah dipastikan itu. Selain dari itu, berkahnya di saum bulan Ramadan itu, bulan kalau kita berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Sabda Rasul, innallaha tabaraka wa ta'ala itqaun. Sungguhnya Allah Ta'ala itqaun fi kulli yaumin wa lailatin. Setiap harinya, setiap malamnya membebaskan manusia dari neraka. Ya, dari neraka. Tapi wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabatun. Di samping itu, setiap orang muslim setiap hari, setiap malamnya itu kalau toh berdoa, dakwatun mustajabatun, pasti akan dikabulkan doanya itu. Pasti akan dikabulkan. Kalau kita berdoa di bulan Ramadan itu. Kita punya keinginan apa saja, punya kemauan apa saja. Kalau berdoa kepada Allah di bulan Ramadan itu, insya Allah itu akan dikabulkan. Nah, selain dari itu, karena memang Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, tadi akan dikasih ampunan orang yang melaksanakan saumnya dengan syarat saumnya penuh dengan keimanan dan pengharapan untuk dapat pahala dari Allah, dipastikan akan masuk surga, terhindar dari neraka, dan yang lebih penting itu akan diberi kemudahan dengan berbagai kemudahan. Sebab saum di bulan Ramadan itu adalah dalam rangka mengejar ketakwaan. Dan Allah janjikan buat orang yang bertakwa itu adalah yaj'allahu mahroja, akan diberi jalan keluar dari berbagai permasalahan. Yaj'allahu min amri yusra, akan diberi keringanan dalam berbagai urusan. Yang ketiga, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dengan tidak diduga dari mana datangnya. Terus yukaffir anhu sayyiatihi, akan dihapuskan segala kesalahannya. Terus wa yu'dim lahu ajro, akan dibesarkan pahalanya. Nah, tentunya keadaan Ramadan seperti itu, yang kata Rasul bulan yang penuh berkah itu, maka merupakan peluang besar untuk kita bertekad diri untuk menjadi lebih baik dengan meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Dan kalau punya tekad kuat seperti itu, maka di bulan Ramadan itu Allah akan memberikan dorongan, dukungan, pertolongan, bantuan, dan dapat meninggalkan segala keburukan itu. Karena situasi bulan Ramadan itu. Makanya manfaatkanlah bulan Ramadan itu. Bulan untuk meninggalkan segala keburukan yang sebelumnya kita lakukan itu.
Nah, meninggalkan keburukan itu namanya itu hijrah. Ya, nah makanya tadi kita punya landasan iman, kemudian kita mencoba berhijrah meninggalkan keadaan-keadaan yang buruk. Maka pasti semua keburukan yang telah ada sebelumnya pada diri kita, semua kejahatan yang pernah kita lakukan, insya Allah dengan melalui saum, disertai dengan banyak istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Barangkali itulah ya pesan singkat ya berkenaan dengan manfaatkan Ramadan ini untuk kita berhijrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.